Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim wa tasharraf ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat yang mudah-mudahan kita doakan bersama-sama semoga keseluruhannya dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa khusus wabil khusus salam penghormatan, cinta dan doa kepada akhinal mahbub, kakanda tercinta yang baru saja saya papasan tadi di depan, Al-Habib Abdullah Rifki Al-Idrus. Kita doakan bersama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan beliau, dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam taat kepada Allah, dalam keadaan sehat wal afiah, diistiqamahkan ibadahnya, dimanfaatkan ilmunya, diikhlaskan perjuangan dakwahnya, dan semoga kita yang hadir kita bisa mendapatkan keberkahan serta kemanfaatan ilmu darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salam penghormatan kepada keluarga besar dari calon, atau bukan calon sekarang mah ya, dari pengantin pria dan wanita yang kita doakan bersama-sama semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada mereka semua. Tidak lupa kepada kedua mempelai yang berbahagia, saudara Diki dan saudari Halimatus Sa'diyah, yang pada malam hari ini baru saja ditulis di catatan Lauhul Mahfud, di catatan Allah Subhanahu wa taala, bahwa saudara Diki dan saudari Halimah telah menjadi seorang manusia, menjadi seorang hamba yang keimanannya telah sempurna di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita doakan bersama-sama semoga Allah jadikan kedua mempelai ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dipanjangkan jodohnya, dilahirkan dari keduanya anak keturunan yang salihin salihat, dijadikan suami yang sabar di dalam mendidik istrinya, dijadikan istri yang sabar di dalam melayani suaminya, dan semoga kedua mempelai ini bisa selamat, bahagia di dunia sampai di akhirat kelak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Tidak pula salam penghormatan, tidak lupa salam penghormatan dan cinta saya kepada seluruh hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, para tetamu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah keberkahan kita hadir di tempat ini, Bu. Ibu pulang tidak dengan tangan kosong, Bapak pulang tidak dengan tangan kosong. Insyaallah pulang bawa keberkahan dari Allah, pulang dengan dosa yang telah diampuni oleh Allah, pulang dengan hajat yang digabulkan oleh Allah. Karena Ibu kita doa sama-sama. Nabi yang bilang kalau ada orang hadir walimatul urus, sesungguhnya doa kedua mempelai ini selama 40 hari ke depan doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia angkat tangan, dia minta sama Allah, 40 hari ke depan langit terbuka lebar untuk pengantin baru yang berdoa kepada Allah.
Kita yang hadir mudah-mudahan yang bawa dosa pulang dosanya diampunin sama Allah. Mudah-mudahan yang hadir yang bawa hajat pulang hajatnya dikabulkan oleh Allah. Dan jangan lupa datang ke walimatul urus, kirimkan dan bacakan doa untuk kedua mempelai dengan doa yang telah dianjurkan oleh Nabi. Kita bacakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau saya datang tausiah setelah Habib Rifki, saya kira sudah cukup, Bu. Saya datang, saya lihat giginya masih kelihatan, sisa-sisa nyengir ketawanya masih kelihatan. Betul gak? Sayang aja beliau ada acara satu lagi, kalau enggak kita tandemin berdua di sini. Cuma karena ada acara beliau harus jalan lagi ke lokasi yang satunya. Tapi mudah-mudahan beliau Allah kasih panjang umur. Beliau itu pahalanya besar luar biasa karena kerjaan beliau tuh nyenengin orang, betul gak? Jangankan beliau ngomong, kita lihat aja udah seneng, Bu ya. Benar gak? Tuh udah kalau begitu mah, Bu. Saya lihat juga pengantin mukanya udah cemberut aja ini. Kapan kawinnya ini? Tadi pagi. Berarti ini malam pertama dia. Atau Habibnya zolim dong. Saya nggak ganggu dong. Habib ngariwuhan baik ya. Bahasa Sundanya begitu, benar gak? Riwuh apa riwuh? Ngerepotin aja. Tadi Habib Rifki udah ceramah, sekarang Habib lagi disuruh ceramah. Coba saya mau lihat senyumnya pengantin dulu, 2 orang nih. Nah kan cakep gitu, cakep gak, Bu? Kalau senyum saya lanjutin ceramah. Tapi kalau cemberut mah Habib cepet-cepet nih malam pertama saya, Habib. Betul gak, Bu? Kan ada lagunya yang namanya pengantin baru. Malam pertama oh malu-malu, malam kedua padamkan lampu. Ngapain, Bib, katanya. Malam ketiga ente nggak boleh tahu, katanya. Makanya nih malam pertama mudah-mudahan nih saya nggak lama-lama ceramahnya deh ya. Tenang aja pengantin. Pokoknya setelah selesai acara jangan ada yang gangguin pengantin. Biarin dia masuk kamar berdua. Mertua minggir dulu. Orang tua minggir dulu. Adik-adik ipar minggir dulu. Biarin, kalau bahasa orang Kuningannya biar dia indahoy dulu berdua dah. Mudah-mudahan Allah jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga panjang lebar tausiah. Karena insya Allah Bapak Ibu udah kenyang makan tausiah yang disampaikan oleh Habib Rifki Ali Idrus. Jadi sekarang tinggal minumnya aja. Kalau makan ngunyahnya banyak, nelennya banyak. Kalau minum nggak banyak-banyak, 1 gelas doang. Jadi nggak panjang lebar yang saya ingin sampaikan di dalam nasihat pernikahan ini. Ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang namanya nikah itu bukan tradisi. Yang namanya pernikahan itu bukan adat. Yang namanya pernikahan itu bukan kebiasaan. Nikah itu adalah ibadah kepada Allah. Karena kalau bukan karena datangnya syariat Islam, kalau bukan karena diutusnya Nabi Muhammad, tidak akan ada pernikahan Bapak Ibu. Dulu zaman jahiliyah, sebelum adanya pernikahan, itu moral, nilai-nilai kehidupan yang terjadi pada zaman jahiliyah begitu bobrok dan hancur. Pernikahan tidak ada, akhlak tidak ada, budi pekerti tidak ada, sikap akhlakul karimah tidak ada. Sehingga karena tidak adanya pernikahan pada zaman jahiliyah, kakak perempuan menikahi adiknya yang laki-laki, ibu perempuan menikahi anaknya yang laki-laki, bapak laki-laki menikahi anak perempuannya sendiri. Moral begitu hancur, nilai-nilai kehidupan begitu tergeser pada zaman jahiliyah. Namun datanglah Islam, diangkat derajat wanita, diangkat derajat manusia, kehormatan dihadirkan, kemuliaan dihadirkan, maka terjadilah syariat pernikahan. Datang Islam dengan membawa pernikahan. Artinya kalau ada syariat yang datang setelah Nabi diutus, itu merupakan ibadah kepada Allah.
Jadi pernikahan ini ibadah, Bu. Kalau orang dari awal nikah sudah salah memaknai pernikahan, yang mana tujuan pernikahan, semua kalau ditanya, ente nikah maunya apa? Kalau diminta didoain, pengen doain apa? Pasti orang bilang, doain keluarga saya biar sakinah mawaddah warahmah. Tujuan pernikahan itu supaya sakinah mawaddah warahmah. Kalau dari awal nikah sudah salah paham, dia sangka pernikahan cuma kebutuhan biologis kali. Dia sangka kebutuhan pernikahan cuma supaya menyatukan kedua insan yang saling mencintai kali. Dia sangka pernikahan untuk mencari teman hidup saja, untuk mendapatkan keturunan saja. Salah kalau pemahamannya seperti itu. Adanya pernikahan tujuan utamanya untuk mencari ridhonya Allah. Makanya pantas orang kalau habis nikah, kita keluarga bahagia, tetangga bahagia, saudara bahagia, ada satu makhluk dia paling marah, dia paling benci sama pernikahan. Siapa makhluk itu? Makhluk itu adalah syaitonir rajim. Setan anak keturunan iblis paling benci dengan ibadah pernikahan ini. Kenapa? Orang belum nikah, mata ngelihat perempuan per detik dihitung dosa di sisi Allah. Betul nggak? Orang belum nikah nyentuh perempuan yang bukan mahram dihitung dosa, bahkan dosa besar di sisi Allah. Orang belum nikah berzina 40 hari dibenet ibadahnya. Tahu dibenet? Diblokir sama Allah. Gak diterima ibadahnya 40 hari karena berzina. Jadi dosa besar di sisi Allah. Orang belum nikah, teleponan sayang-sayangan, romantis-romantis, dihitung dosa di sisi Allah. Tapi begitu setelah dia mengatakan, saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan, dengan mahar tersebut dibayar tunai, memandang istri dengan penuh senyuman, dihitung pahala di sisi Allah. Nyentuh istri, dapat pahala di sisi Allah. Nyentuh, senyum aja dapat pahala, apalagi tidur bareng. Betul gak? Makanya setan paling marah. Pintu maksiat terbuka lebar, begitu nikah semua berubah jadi pahala. Ini bukti kalau pernikahan itu adalah mencari ridhonya Allah. Nanti ketika dia sudah sadar pernikahan adalah mencari ridha Allah, barulah keluarga menempa, keluarga mendidik, keluarga menjalani untuk menggapai yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Untuk dapat sakinah mawaddah warahmah ini gimana? Apakah hanya dengan keluarga yang hartanya banyak? Apakah dengan keluarga yang istrinya cantik atau suaminya tampan? Apakah hanya dengan keluarga yang rumahnya mewah? Apakah hanya dengan keluarga yang kendaraannya mahal? Bukan itu patokan sakinah mawaddah warahmah. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah bilang wa min ayatihi, termasuk tanda kebesaran Allah, Allah adakan pernikahan ini. Termasuk tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan sakinah. Termasuk tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan mawaddah. Termasuk tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan rahmat di dalam pernikahan. Artinya apa? Nikah ini tanda kebesaran Allah. Sakinah mawaddah warahmah tanda kebesaran Allah. Saya mau tanya sama ibu bapak sekalian, kira-kira nih, kalau tanda kebesaran Allah, mungkinkah di dalamnya ada amal yang membuat Allah murka? Mungkin gak? Gak mungkin. Allah bilang tanda kebesarannya, Allah bilang ini tanda keagungan Allah. Masa Allah biarkan orang bermaksiat dengan tanda kebesarannya? Maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk menggapai sakinah mawaddah warahmah, setiap dari mempelai, wanita, pria, dan keluarga pernikahan harus menjalankan tugasnya masing-masing. Ini inti tausiahnya nih. Dengerin baik-baik, yang keluarganya selama ini istri berani angkat suara sama suami, istri berani kurang ajar sama suami,
Suami berani main tangan sama istri, berani ngomong kasar ke istri. Banyak gak yang begitu, Bu? Banyak suami yang main tangan. Banyak suami yang ngomong kasar sama istri, banyak. Suami suka ngibulin istri, banyak. Banyak. Kenapa? Nih, nanti kita bahas satu persatu. Saya tanya sama Bapak, Pak, Bapak, coba nyaut dong, Pak. Emang ibu-ibu mulu yang banyak nih, Pak. Di mana-mana ketemunya ibu-ibu mulu, enak banget saya. Dia mah selalu di depan, Pak. Asal maulidan adanya dia. Asal hajatan dia lagi. Asal arisan dia lagi. Ngerumpi dia lagi. Kata Nabi, di neraka banyaknya siapa? Perempuan apa laki-laki? Dia lagi. Betul nggak, Pak? Tapi insya Allah ibu-ibu di sini mah ibu-ibu ahli surga. Insya Allah. Ini ada masalah berarti. Anak durhaka dididik susah, diajarin susah. Ada masalah dalam keluarganya ini. Ada masalah di dalam rumah tangganya. Bagaimana cara mendapatkan sakinah mawaddah warahmah di dalam rumah tangga, Bapak Ibu? Dalam rumah tangga itu ada aktor-aktornya, ada pemeran-pemerannya. Pemeran utama rumah tangga itu ada 3. Yang pertama suami, yang kedua istri, yang ketiga mertua atau orang tua. Ini setiap pemeran punya tugas masing-masing. Kalau salah satu dari mereka melalaikan tugasnya di dalam rumah tangga, tidak akan terbentuk sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah itu si suami sama si istri sama anak nanti di yaumil qiyamah selamat masuk ke dalam surga Allah. Tuh sakinah mawaddah warahmah. Bukan banyak duit, bukan hartanya banyak, bukan rumahnya megah, bukan. Selamat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bahas satu persatu tugas utama. Yang pertama kita bahas dari suami dulu nih. Yang suami dengerin, banyaknya suami menipu istri, suami tidak menunaikan hak istri, suami kurang ajar sama orang tua, kurang ajar sama mertua. Dengarkan baik-baik wahai para suami. Ketahuilah bahwa tugas suami di dalam rumah tangga adalah tugas terberat. Jadi ibu-ibu kalau misalkan pengen tahu kenapa suami ibu lebih betah di luar rumah kebanding di rumah, karena memang tugasnya berat, Bu. Ibu pengen tahu kenapa suami lebih betah sama rokok kebanding sama ibu, lebih betah sama kopi kebanding sama ibu, lebih betah sama teman kebanding sama ibu, karena memang tugas suami berat. Apa Bib tugasnya? Nih saya kasih tahu. Suami tugasnya cuma 2. Cuma 2 tugas suami. Sedikit tapi tugas ini paling berat di dalam rumah tangga. Karena suami adalah imam rumah tangga. Kalau imam di dalam sholat, imamnya tidak sah, otomatis semua makmum sholatnya tidak sah. Lain kalau makmumnya tidak sah, imam tidak batal. Dia doang yang tidak batal, tidak sah sholatnya. Tapi kalau imam sudah batal, semua makmum batal. Selesai sholat misalkan, ternyata sadar si imam belum wudu, sadar si imam bawa najis, semua makmum wajib mengulangi sholatnya. Karena tahu sholat dia tadi sama imam tidak sah karena imam bawa najis di dalam sholat. Begitupun suami, istri, anak, keluarga ingin barakah, ingin manfaat, ingin selamat dunia akhirat, bapak yang menentukan karena bapak adalah supir di dalam rumah tangga. Tugas yang pertama suami adalah sadar bahwa bapak meminang istri bapak bukan sekedar karena cinta, bukan sekedar karena harta, tapi bapak pinang istri bapak sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri itu amanat dari Allah. Maksudnya apa istri amanat? Maksudnya ini istri tolong bawa dia selamat menghadap Allah. Bukan bikin dia nikmat hidup di dunia. Bukan bikin dia nikmat punya mobil, punya harta, punya ini, punya itu. Bukan. Ini amanat dari Allah. Nih saya titipin makhluk ini sama kamu supaya kamu bawa ini makhluk selamat menghadap saya.
Allah yang bilang di dalam Al-Quran, ittaqullaha fin nisa, kata Allah. Hati-hati sama perempuan kalian. Para suami hati-hati sama istri. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian meminang mereka itu dengan amanat dari Allah. Kalian pinang mereka itu dengan amanat, bukan dengan duit, bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, tapi dengan amanat dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Itu dia bisa halal buat kamu, bisa jadi ibadah buat kamu karena kalian pakai kalimat Allah. Makanya dalam pernikahan saya mau tanya, kira-kira dalam pernikahan ada nggak orang cara menikahkan itu di KUA, saya jual anak perempuan saya? Ada? Ada nggak saya berikan anak perempuan saya? Ada? Ada lafaz pernikahan, saya izinkan anak perempuan saya untuk dibawa oleh Anda? Ada? Pasti bahasanya saya nikahkan dan saya kawin. Karena nggak pakai lafaz itu nggak sah pernikahan. Itu lafaz yang ditentukan Allah di dalam Al-Quran. Amanat dari Allah. Bagaimana suami ini membimbing istri buat selamat masuk ke dalam surga. Kadang suami zaman sekarang istri maunya dipakai doang sih. Suami zaman sekarang baiknya kalau ada maunya doang, betul nggak Bu? Giliran ada maunya, mau tidur ditemenin, baru udah baik sama bini. Ada maunya minta ini minta itu, baru baik sama bini. Karena salah mengartikan. Dia kira urusan kawin cuma urusan tidur doang. Urusan kawin urusan teman hidup doang. Urusan kawin untuk bersama-sama menyelamatkan dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu. Yang kedua, tugas suami adalah ashiruhunna bil ma'ruf. Tugasnya suami adalah menggauli istri dengan cara yang baik. Gaulilah istrimu dengan cara yang diajarkan oleh Nabi, dengan cara yang diajarkan oleh Rasul. Akhlaknya Nabi sama istri bagaimana caranya, ikutin. Suami zaman sekarang banyak perceraian terjadi di mana-mana, banyak konflik terjadi di mana-mana karena suami sudah meninggalkan Nabi, meninggalkan Allah. Suami berani ngebohongin ibu, kenapa? Karena dia sudah meninggalkan Allah. Suami berani ngasih ibu nafkah yang haram, kenapa? Dia udah tinggalkan Allah. Kalau anak istri makan makanan haram, mustahil kehidupannya berkah. Mustahil sakinah mawaddah warahmah. Suami zaman sekarang berani main tangan. Suami zaman sekarang lebih betah di luar kebanding sama istri. Karena dia nggak bisa, dia nggak tahu bagaimana cara menunaikan hak istri. Terjadi perceraian di mana-mana. Masalahnya cuma karena suami lupa cara ngedidik istri. Dia datang ke istri cuma pas tidur doang. Dia baik sama istri cuma pas diranjang doang. Di luar itu dia lupa sama istri. Nafkah, dikasih nafkah yang haram. Sholat istri dibiarin. Istri keluar rumah buka kerudung dibiarin. Istri cetan sama laki-laki yang bukan mahram dibiarin. Hati-hati Pak. Nanti di yaumil kiamah banyak nih si ibu-ibu nyeret bapak ke dalam neraka. Banyak perempuan-perempuan di hari kiamat nyeret suami ke dalam neraka. Banyak. Karena suami punya istri, istri tanggung jawab suami. Tapi tanggung jawab suami tidak ditanggung sama istri. Nanti di hari kiamat istri bakal nuntut sama Allah. Ya Allah, saya di dunia tidak dididik sama suami saya. Saya di dunia dibiarin keluar kebuka rambut saya. Saya di dunia dibiarin cetan sama perempuan sama laki-laki yang bukan mahram. Ditarik suaminya suruh tanggung jawab, masuk dalam neraka sama istri. Tapi giliran suami yang bikin dosa, si ibu suruh nanggung, gak ada. Si bapak bikin dosa, ibu suruh nanggung, gak ada. Ibu mau masuk surga aja. Makanya tugas suami itu berat. Begitu suami bilang, saya terima nikah dan kawinnya, dosa istri jadi dosa bapak. Keburukan istri jadi keburukan bapak. Nerakanya istri jadi nerakanya bapak. Tapi kalau istrinya selamat, bapak pasti selamat. Tapi kalau bapaknya tidak selamat, belum tentu istrinya selamat. Jadi tugas suami di dalam keluarga
Yang pertama, dia menyadari bahwa istri adalah amanat baginya. Yang kedua adalah pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Yang kedua, tugas istri. Nih istri banyak masalah di sini. Suami sih insya Allah dalam dua hal itu memang berat, tapi tidak terlalu dituntut di dalam keluarga. Biasanya istri mah biasa aja. Suaminya dapat harta dari yang haram dibiarin, yang penting duitnya banyak. Biasanya mah istri biasa aja. Suaminya ngebiarin bininya keluar rumah nggak pakai kerudung, dibiarin, biasa aja. Banyak yang nggak nuntut masalah suami begitu, padahal dia nggak tahu. Masalah sama suami ribut, masalah sama suami selingkuh, masalah sama istri selingkuh, sumbernya dari situ. Karena rezeki yang haram, karena agama ditinggalkan, syariat ditinggalkan, akhirnya terjadi perselingkuhan. Akhirnya terjadi kebohongan, terjadi pengkhianatan. Semuanya dari rezeki dan amanat-amanat yang sudah ditinggalkan. Ini yang kedua, tugas perempuan, dan ini penting didengar baik-baik. Bagi para perempuan nih, tolong didengerin baik-baik. Perempuan zaman sekarang dia lebih mementingkan harga dirinya kebanding harga diri suaminya. Sehingga banyak perempuan yang kurang ajar sama suami, banyak perempuan yang berani sama suami, banyak perempuan yang mementingkan dirinya kebanding suaminya karena dia lupa tugas utama sebagai istri, sehingga keluarga tidak ada sakinah mawaddah warahmah. Apa saja tugas istri? Ada 4 dan ini mudah-mudah, Bu. 4 tugas istri dan ini mudah-mudah. Yang pertama kata Nabi, sholat khamsaha, istri sholat 5 waktu. Kalau dia lakuin nih 4 tugas, dia masuk surga tanpa hisab. Dia masuk surga dari pintu mana aja yang dia mau pilih. Yang pertama, dia sholat 5 waktu. Gampang gak, Bu? Bu, Ibu, gampang gak sholat 5 waktu? Gampang? Gampang. Suami disuruh nyari rezeki yang halal, suami suruh mikirin ibadah ibu. Ibu cuma sholat 5 waktu. Yang kedua, shomat syahroha, puasa bulan Ramadan. Gak usah puasa Senin Kemis, gak usah, Bu. Puasa sunnah gak usah, cukup puasa Ramadan. Bahkan hukumnya haram ibu puasa sunnah tanpa izin suami. Yang ketiga, hafidhat farjah. Ini mulai berat. Ngejaga harga diri, ngejaga kemaluan, jangan selingkuh. Kadang kan bini zaman sekarang asal suaminya jelek dia ceritain ke orang lain, betul nggak? Dia curhatin ke orang lain, betul nggak? Istri zaman sekarang asal suaminya bau ketek dikit sama temennya cerita, Bu. Istri zaman sekarang asal mulut suaminya bau dikit diceritain ke orang lain, betul nggak? Suami susah bangun, sampai susah bangun diceritain ke orang lain. Ini tidur, suami saya kalau tidur kayak kebo, kata dia. Dibangunin susah banget. Udah mana gitu mulutnya bau comberan lagi. Model kayak begini diceritain ke orang lain, dia gak sadar kali. Lu udah tahu tidur kayak kebo, mulut bau comberan, ketek bau tukang. Ketek bau apaan tahu, lu mau aja nikah sama dia. Kan begitu. Harga diri suami, harga diri ibu. Jangan kebanyakan cerita sama orang lain. Biar kata di rumah sampai tusuk-tusukan, berdarah-berdarahan. Biar yang nanggung rasa sakitnya saya sama Anda. Jangan biarkan orang lain tahu. Karena dia tahu gak ada untungnya, Bu, buat kita. Istri zaman sekarang udah gak bisa ngejaga harga diri suami. Asal suami ngasih duit bulanan yang biasa, ngasih duit 2,5 juta, kurang sedikit ngasih 1 juta, itu digibahin sama dia kemana-mana. Diomongin ke mertuanya, diomongin ke abangnya, diomongin ke tetangganya. Akhirnya satu kampung tahu kalau ini suami kagak merhatiin istri. Dia sendiri yang nyesel cerita sama orang lain, betul nggak? Ibu ada kewajiban ngejaga harga diri suami. Dijaga, jangan apa-apa cerita sama orang. Akhirnya orang yang dengar kita nggak tahu hatinya bagaimana. Kalau hatinya baik mungkin dia mau ngasih tahu solusi. Tapi kalau hatinya nggak benar,
Akhirnya nanti diadu domba, dia hasut, diadu domba ini sama ini. Ujung-ujungnya cerai. Cerai gara-gara ada orang ketiga di dalam hubungan keluarga. Betul? Yang terakhir ini tugas paling berat ibu nih. Ini tugas paling berat ibu. Apa tugas yang terakhir? Ata'at zaujaha. Taat sama suami, Bu. Nurut sama suami. Nih banyak yang lupa nih. Perkara sholat mah kencang, perkara sedekah kencang, perkara pengajian kencang, tidur pakai bedak, pakai minyak wangi, lupa. Akhirnya suami tidur nyium ketek istri, bau banget. Suami tidur sama istri, ya Allah, istrinya ngegerutu. Akhirnya suami lebih betah nongkrong di teras rumah sambil ngopi sama rokok. Ditanya, kenapa nggak tidur di dalam? Bau banget ketek istri saya. Nurut sama suami, Bu. Kan suami katanya imamnya ibu, kenapa disuruh nurut nggak mau? Kalau lagi marah juga kadang-kadang istri, ya Allah, suami marahnya 5 kata, istri 20 kata. Suami ngomongnya pelan, istri kenceng. Asal istri izin sama suami, izinnya Mau kemana, Neng? Itu mau ikut arisan di rumah Anu. Mau jalan-jalan ke rumah Anu. Oh jangan dah, Neng, gak boleh, Neng. Pasti perempuan jawabnya apa? Kalau dibilang gak boleh, kenapa, kan gitu. Betul gak? Bu, kalau suami udah bilang gak boleh, Neng, jawabannya sam'an wa ta'ah. Saya denger, saya nurut, kan enak kalau begitu. Kadang istri zaman sekarang yang dipentingin pandangan orang lain, padahal surga dia ada di telapak kaki suami. Boleh surga anak di telapak kaki ibu, boleh. Tapi ingat, Bu, surga ibu di telapak kaki bapak. Habib kok giliran perempuan ngegas, yes namanya juga saya suami, Bu. Betul gak, Pak? Biar pahit saya harus sampein. Betul gak? Sekarang suami pulang ke rumah. Suami pulang ke rumah, bawaan kan hati pengen tenang. Di luar udah capek kerja, keringetan. Di luar dari pagi sampai malam di sawah, pagi sampai malam ngojek, pagi sampai malam ke kantor, belum dia marahin sama bos, dimarahin atasan, belum kena masalah ini, kena masalah itu. Belum nyampe rumah ngedenger token listrik udah bunyi. Belum nyampe rumah ngelihat ada atap bocor. Ini beban semua suami di luar. Begitu masuk rumah harapan dia ngelihat bini cantik, betul nggak? Ngelihat bini cantik, berdandan, wangi badannya. Begitu dia masuk rumah, rumah bau amis, Bu. Rupanya si istri lagi masak ikan. Begitu istri nongol dari dapur, subhanallah, nggak bisa dibedain mana muka, mana minyak bimoli. Muka sama minyak bimoli sama. Itu muka kalau diperes minyak keluar 2 liter, Bu. Ya Allahu Akbar. Baru pengen dicium sama suami, nggak apa-apa dah, berminyak gue cium dah. Begitu dicium, ya Allah, baunya sama tuh ikan yang digoreng. Bau amis. Neng mau makan, Neng, itu udah Neng gorengin ikan. Oh iya, iya, Neng, dimakan itu ikan sama si Begitu dimakan, ya Allah, mending gue nyium ikan kebanding gue nyium bini gue, kata dia. Ikan lebih enak dicium. Bini udahlah bau minyak, bau amis, campur. Apa nyampur jadi satu? Udah begitu, udah nih si mau istirahat. Masuk ke kamar, pikiran dia bakal ada bidadari yang mandangin dia sambil senyum. Begitu dia tiduran, samping si Neng. Disiksa lagi dia. Dia tiduran, ya Allah, si Neng kagak cuci muka apa? Tuh baju habis masak gak diganti apa? Rupanya si Neng tidur masih pakai baju bekas masak ikan. Bau amis. Mau dipeluk nih sama si Begitu mau dipeluk, diajak ngobrol, Neng, udah ngorok duluan. Ya model begini mau dibilang istri solehat, mau dilihat dari mana, Bu? Betul gak? Lah ngaku aja, Bu. Orang Nabi yang bilang,
istri soleha itu bukan yang banyak duitnya. Istri soleha bukan yang rajin sholatnya. Kata Nabi, al-mar'atu salihah idza ra'aitaha sarratka, kata Nabi. Perempuan yang soleha ketika dilihat itu bikin hati seneng. Ini suami, saya mau tanya nih. Saya nggak bilang saya, Bu. Kalau saya ditanya Habib istrinya soleha nggak? Alhamdulillah masih soleha. Saya tanya sama bapak nih, Bapak, nyaut deh Pak. Bapak kalau ngelihat bini bapak lebih banyak senengnya apa sumpeknya? Bu, diam dulu, ini survei membuktikan namanya. Ini namanya survei membukti. Saya mau tanya sekali lagi dah, bapak ngelihat bini lebih banyak senang apa sumpek? Tuh. Tanggung jawab, Bu. Katanya mau jadi perempuan soleha. Habib kok ngomongnya begitu, ya namanya juga saya diundang jadi penceramah. Disuruh ngomelin kan begitu. Perempuan yang soleha ketika dilihat enak, betul? Dilihat tuh enak, ini mah dilihat, ngelihat bini, yang dilihat pempes habis, yang dilihat tagihan listrik, yang dilihat susu udah habis, minyak goreng habis, gula habis. Aduh sumpok, coba ibu jadi istri, begitu suami pulang udah cantik, lipstik udah dipakai, alis udah pasang, yang alisnya pada botak pakai alis. Giliran hadir kondangan aja alis tebel banget. Giliran sama suami make doang susah. Pakai alis, pakai airliner, tahu airliner? Tahu airliner? Bulu mata cap badai, gitu tuh. Tuh airliner namanya. Pakai airliner, foundationnya pakai skincare yang rapi. Makanya kembali lagi ke bapak. Si bapak juga modalin bini kalau mau cantik, Pak. Pak, modalin si ibu kalau mau cakep. Jangan pulang ke rumah. Ya bawaannya saya jadi adu domba aja ini modelnya. Bapak kalau bini mau cakep modalin, makanya jangan pulang ke rumah yang dibawa kopi lagi ya Bu. Pulang ke rumah yang dibawa minyak lagi. Lah pantas mukanya udah hitam berminyak pula. Pulang ke rumah kasih duit nih Neng buat beli skincare. Nih Neng buat beli bedak, buat beli terigu. Nah, jadi pakai terigu aja, jangan pakai bedak maksudnya. Sekalian aja Pak goreng bikin risol. Kalau suami pulang kan enak Bu. Ibu udah cantik, udah cakep, baju udah ganti, masakan udah siap. Ibu datang, gimana kabarnya? Di luar tadi gimana, capek ya Iya Neng, capek banget tadi acara di luar, capek banget tadi kerjaan di luar. Oh yaudah sini Neng copotin bajunya, sini Neng pijitin. Sekali-kali panggil suami, sayang mau minum apa? Mau yang dingin apa yang anget? Kan begitu. Betul nggak? Saya mau tanya sama ibu-ibu nih, ibu kapan terakhir manggil suami sayang? Kapan? Neng, yang Neng nih yang pada perawan dengerin supaya jadi pelajaran. Dengarkan tadi bapak-bapak bilang lebih banyak sumpah apa senang? Sumpah katanya. Dengerin nih yang perawan. Lebih tadi lagi ngomong apa saya? Sayang. Kapan terakhir ngomong sayang sama suami? Alhamdulillah kalau kemarin mah. Nih ditiru nih, dicontoh nih. Habis itu minta duit enggak? Oh enggak, alhamdulillah. Masya Allah. Panggil suaminya saya. Nabi manggil Siti Aisyah, ya Humaira. Dipanggil, wahai perempuan yang kemerah-merahan pipinya. Dipanggil yang cantik. Ya doer, panggil. Ya pesek. Dipanggil, niatnya muji aja begitu. Biar kata bohong juga kalau bapak ngomongnya sambil senyum masih ibu seneng aja Pak. Si ibu seneng aja kalau ngomongnya sambil senyum. Ya Bu,
jadi ibu kalau mau masuk surga dengan pintu yang terserah mau masuk lewat mana, yang taat sama suami, yang nurut sama suami. Insya Allah suaminya tanggung jawab, suaminya mikirin ibadah istri, mikirin tanggung jawab istri, mikirin nafkah istri, istrinya model begini, cepat atau lambat sakinah mawaddah warahmah bakal mendatangi keluarga ibu dan bapak. Yang terakhir, pemeran di dalam keluarga yang terpenting adalah mertua dan orang tua. Ini penting Bu, penting nih Pak. Di Jakarta sana, di Jakarta Timur kalau nggak salah, survei membuktikan 80% terjadi perceraian di dalam rumah tangga karena banyaknya campur tangan dari orang tua dan mertua kedua mempelai. Ini hati-hati. Ini harus kita sadari bersama. Mau tidak mau menghormati orang tua, menghormati mertua hukumnya wajib. Tapi tidak boleh mertua atau orang tua campur tangan, ikut campur di dalam urusan pribadi rumah tangga. Ini nggak boleh. Saya ambil contoh satu pengalaman hidup saya yang terjadi kepada saya pada saat saya menikah. Saya dapat mertua kebetulan guru saya sendiri. Saya ngaji di pesantren beliau, lulus saya jadi mantu. 1 hari setelah pernikahan, mertua saya telepon. Karena pada saat itu saya nikah di Yaman, istri saya di Indonesia. Jadi perwaliannya diwakilkan kepada guru saya yang ada di Yaman. Setelah menikah, guru saya, mertua saya telepon sama saya. Bilang begini, Bagir, kata mertua saya, yang tadinya guru saya, sekarang sudah jadi. Alhamdulillah, sekarang engkau sudah menjadi anak saya. Dan insya Allah saya yakin kau mampu membawa anak saya selamat dunia akhirat. Alhamdulillah, kau sudah sah meminang putri saya sebagai istrimu. Satu pesan saya sama kamu Bagir, kata guru saya. Apa Abah? Saya bilang. Guru saya bilang begini, Bagir, kamu mau besarkan mau besarkan putri saya. Kamu bawa dia tinggal di atas gunung, silahkan. Kamu mau bawa dia tinggal di goa, di dalam hutan, silahkan. Kamu mau kasih makan setiap hari pakai Indomie, silahkan. Mau hidupnya susah, silahkan. Itu tidak jadi masalah buat saya. Hanya satu pesan saya. Satu wasiat saya, satu titipan saya. Tolong bawa putri saya selamat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pesan saya. Kamu mau hidup susah silahkan. Mau hidup capek silahkan. Tapi tolong, nanti di hari kiamat, seandainya saya lihat putri saya celaka di hadapan Allah, maka orang pertama yang akan saya cari dan saya tuntut adalah kamu, kata mertua saya. Maka alhamdulillah, selama perjalanan pernikahan saya, mertua saya tidak pernah tahu ikut campur urusan dalam rumah tangga saya. Tidak pernah ikut campur. Dan seharusnya seperti ini mertua dan orang tua. Orang tua suami, orang tua istri, nggak usah ikut campur urusan anak. Kadang kita nggak tahu apa yang sudah menjadi komitmen dalam keluarga dia. Ada suami sama istri makan pakai nasi doang sama garam. Bilang suaminya sama istri, Neng, ini kan rumah kita masih ngontrak, motor masih cicilan. Gimana kalau kita ngirit-ngirit, Neng? Iya, itu jauh lebih baik. Kalau makan sama nasi pakai garam doang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting hidup kita bahagia. Akhirnya sepakat nih suami istri makan pakai nasi sama garam. Datang mertua atau orang tua ke rumah. Lihat putrinya makan cuma pakai nasi sama. Dipanggil anak laki-lakinya. Lu kira anak gua bebek makan nasi pakai garam doang? Begini lu kasih makan anak gua. Lu bilang punya kerjaan, lu bilang punya ini, punya itu. Kok makannya cuma nasi sama garam? Akhirnya si suami sakit hati. Dampaknya kalau suami sudah sakit hati, yang jadi korban istri bapak. Yang jadi korban putri bapak sendiri. Karena dia berjuang, mandiri, berusaha untuk membahagiakan putri bapak. Gara-gara bapak dan ibu ikut campur, akhirnya rusak rumah tangga. Betul nggak?
Jangan. Tugas kita orang tua itu ngapain? Tugas orang tua itu sujud di malam hari, sujud di dalam tahajud, menangis di dalam tahajud, tadahkan tangan ibu bapak di hadapan Allah, minta sama Allah, ya Allah berikan keberkahan di dalam keluarga anak saya. Ya Allah murahkan rezeki keluarga anak-anak saya. Ya Allah jadikan keluarga anak-anak saya anak-anak keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu tujuan kita. Kita jadi orang tua sampai sebatas itu, untuk ikut campur masalah keuangan, ikut campur masalah prinsip, masalah komitmen. Ingat, ibu bapak bukan yang menjalani kehidupan mereka. Mereka yang akan menjalani kehidupan dan mereka akan tanggung jawab di hadapan Allah. Ibu dan bapak tidak ada urusannya sama anak-anak ibu dan bapak. Setuju nggak? Setuju nggak? Maka dari itu, ini 3 peran penting. Suami sadar, istri adalah tugas bagi suami. Amanat dari Allah bagi bapak. Istri sadar, istri adalah perempuan yang wajib taat kepada suami. Dan kepada orang tua, mari kita jadikan cerita tadi sebagai contoh bahwa bagaimana kita seharusnya orang tua berlaku dan bersifat. Tidak boleh ikut campur urusan anak-anak, tidak boleh ikut campur urusan anak menantu kita. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada malam hari ini, baik untuk khususnya kedua mempelai, ataupun untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk menantu-menantu, anak cucu, semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabulkan seluruh keinginan baik kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabulkan seluruh hajat dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah berikan buih-buih, Allah berikan benih-benih, tumbuhkan benih-benih sakinah mawaddah warahmah di dalam keluarga kita. Dijadikan suami-suami ibu menjadi suami yang amanah. Dijadikan istri-istri bapak menjadi istri-istri yang sabar. Dijadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang salihin salihah. Insya Allah semoga semua yang hadir pada malam hari ini meninggal dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan bahagia, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.